Puluhan komputer hangus terbakar saat api membara menghanguskan gedung praktikum komputer sebuah sekolah menengah atas. Sejumlah pengunjung Monumen Nasional Jakarta Pusat panik berlarian saat mengetahui razia parkir liar yang digelar petugas gabungan. Seorang WNA asal Australia diamankan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani proses hukum atas tindakan tak terpujinya terhadap imam sebuah masjid. Diduga tertabrak kereta api Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur meninggal dunia di perlintasan rel kereta Jatinegara, Jakarta Timur. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astra Syadin Utri Farza kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi Pemirsa. Hari ini hari Minggu 30 April 2023. Dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi serta peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah di Pekalongan, Jawa Tengah tewas mengenaskan terkena ledakan petasan. 5 bocah lainnya juga mengalami luka akibat peristiwa tersebut. Anggota Polres Pekalongan melakukan olah TKP di Desa Jerebeng Kembang, Pekalongan, Jawa Tengah setelah meledaknya petasan pada Sabtu siang yang menewaskan seorang anak berusia 12 tahun dan melukai 5 orang bocah lainnya. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Kuatnya ledakan membuat tubuh korban terhempas. Korban tewas dan korban luka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pekajangan, Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi 5 korban itu rata-rata luka di tangan dan di kaki, kemudian ada yang di wajah, kemudian ada satu yang patah kakinya. Peristiwa terjadi ketika para korban hendak menyalakan petasan di areal persawahan untuk memeriahkan tradisi Syawalan. Sebelumnya, polisi yang berpatroli dan mengimbau warga untuk tidak menyalakan petasan sempat diusir warga. Membawa mercon tersebut di tengah-tengah lapangan, tepat saya berdiri ini. Kemudian karena belum dipasang sumbu, mereka memasang sumbunya dengan sendirinya, dengan cara dipaku. Ya, dimasukkan sumbunya, kemudian saat dipaku, dimasukkan pakunya dengan keras, dipukul keras, akhirnya meledak. Polisi kini memburu penjual petasan yang merenggut korban jiwa tersebut. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Diduga korsleting, sebuah rumah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan terbakar. Sementara puluhan komputer di gedung praktikum SMA Negeri di Sidrap, Sulawesi Selatan juga ludes di dalam api. Api membara melumat gedung praktikum komputer SMA Negeri di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Akibat kebakaran ini, 48 komputer dan seluruh alat praktikum siswa hangus. Penyebabnya diduga korsleting. Percikan api bersumber dari arus listrik yang ada di pendingin ruangan. Api lalu menjalar ke ruangan sehingga menghanguskan sejumlah komputer yang sehari-hari digunakan siswa untuk belajar. Kalau diperkirakan sumber api ini dari korsleting listrik. Listrik ini? Iya. Di bagian mananya itu, Pak? Di bagian bawah sudut. Itu di AC? Iya, di AC. Kemudian merembes ke, kan bawahnya AC ada lemari, mungkin itu karena situ tadi sumber apinya sangat anu. Kebakaran itu mengganggu proses belajar mengajar di sekolah penggerak tersebut. Untuk sementara, kegiatan praktikum di sekolah itu ditiadakan. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Pihak sekolah mengalami kerugian material hingga sekitar 650 juta rupiah. Di lokasi lain, kepulan asap membumbung dari rumah warga di Jalan Agung Raya 1 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Api semakin membesar setelah melahap material bangunan yang mudah terbakar.
Kebakaran ini membuat warga panik. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting. Kebakaran ini sementara diduga akibat korsleting listrik. Ini berasal dari satu rumah warga di Lenteng Agung. Petugas menerjunkan belasan unit mobil. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Tim liputan melaporkan. Jembatan gantung penghubung dua desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ambruk dan putus. Diduga jembatan ambruk karena tidak kuat menahan terjangan banjir bandang. Inilah kondisi jembatan gantung yang menghubungkan Desa Kahuripan 2 dengan Desa Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Jembatan ambruk setelah diterjang banjir bandang 3 hari lalu. Akibatnya jembatan sepanjang 75 meter itu hancur sehingga tidak bisa digunakan. Untuk beraktivitas, warga terpaksa menyeberangi Sungai Selabu menggunakan perahu. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang terputus agar aktivitas bisa kembali normal. Masyarakat Desa Tanjung Raya, beserta saya sebagai kepala desa, agar cepat bangun. Ya, itu penghubung jembatan gantung tersebut antara Kerpan 2 dan Kerpan 1, dan juga itu adalah aset Desa Tanjung Raya juga untuk mengeluarkan hasil bumi di seberang. Pemirsa, usai kepadang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain diantaranya. Buntut tindakan tak pantasnya terhadap imam masjid di Bandung, Jawa Barat, seorang WNA asal Australia diamankan petugas bandara Soekarno-Hatta. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, bersama saya Utri Farza. Dan saya Asra Jedin. Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan bengkel dan kios BBM eceran di Polewali Mandar terbakar hebat. Selain mengakibatkan pemilik rumah terluka berat, kebakaran juga menghanguskan rumah serta membakar 8 kendaraan. Kobaran api dan asap pekat tanpa ampun membakar rumah dan bengkel sekaligus kios BBM eceran di Jalan Trans Barat Desa Kuajang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu sore. Api yang membesar membuat jalanan di sekitar lokasi kejadian harus ditutup agar tak membahayakan pengendara yang melintas. Sementara petugas pemadam kebakaran dan warga pun berjibaku memadamkan si jago merah agar tak meluas dan merembet ke permukiman warga yang lain. Tiupan angin kencang dan banyaknya bahan bakar jenis solar dan pertalite yang terbakar dalam drum dan jeriken membuat petugas kewalahan menjinakkan kobaran api. Musibah ini diduga bermula dari adanya percikan api yang menyambar drum dan jeriken BBM yang sedang diisi pemiliknya. Selain membakar rumah dan juga bengkel, kebakaran ini menghanguskan 7 sepeda motor serta 1 mobil. Sedangkan pemilik bengkel terluka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, sekarang tempat ini, tempat bahan bakar kan di bensin. Sebab itu tadi api yang tidak menghentikan. Nah, itu banyak gergen juga ya. Betul, banyak, bahkan ada kita lihat gas juga ada turun di sana kan. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi langsung menggelar olah TKP setelah api dipastikan benar-benar padam. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tebing setinggi 5 meter di Lombok, Nusa Tenggara Barat longsor. 1 orang pria tewas tertimbun saat sedang membersihkan pekarangan rumah. Inilah detik-detik saat warga berupaya menyelamatkan pria paruh baya bernama Rapsia yang tertimbun tebing longsor di pekarangan rumahnya di Desa Lembah Sari, Lombok Barat, Sabtu sore. Tangis histeris keluarga tak terbendung kala jasad Rapsia berhasil dievakuasi. Tebing setinggi 5 meter di belakang rumah Rapsia tiba-tiba longsor usai diguyur hujan deras. Di saat yang bersamaan, Rapsia dengan 2 anaknya sedang membersihkan pekarangan rumah yang kotor akibat material sampah terbawa air hujan. Pertama, ini kan kalau sudah kurang lebih 20 tahun dan tanah berpasir. Dari hujan pertama tadi belum kejadian. Nah, jam 12 sampai jam 2 itu gerimis. Bekerjalah Bapak Napsiah ini di situ bersama anak-anak. Petugas mengimbau warga setempat untuk mengungsi sementara, menghindari potensi longsor susulan, mengingat intensitas hujan masih tinggi selama sepekan ke depan. Riyadi Sulhi melaporkan dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun hilang tenggelam saat mandi di pantai Kecamatan Limau, Tanggamus, Lampung. Hingga kini petugas SAR gabungan masih melakukan pencarian di sepanjang perairan laut tersebut. Untuk
info ada yang tenggelam belum ketemu. Di pantai Badak Muli Sawah. Pencarian korban tenggelam anak laki-laki berusia 12 tahun menjadi perhatian pengunjung pantai Merbau Badak Muli Indah, Tanggamus, Lampung. Saat kejadian, korban sedang mandi bersama sejumlah rekannya di sepanjang bibir pantai. Sempat diberi peringatan warga karena ombak laut sedang tinggi, namun korban dan teman-temannya tetap berenang. Tak berselang lama, 1 dari 10 orang yang berenang hilang tenggelam. Tingginya gelombang laut menjadi kendala bagi petugas untuk mencari keberadaan korban. Untuk saat ini terkendala, penggunaan alat itu belum maksimal dikarenakan gelombang yang cukup tinggi, sehingga proses screening alat tersebut tidak dapat maksimal. Dan sampai dengan saat ini, korban masih dalam pencarian. Dalam pencarian korban, petugas menerjunkan 1 perahu motor dan perahu karet untuk menyisir sepanjang pantai. Dalam pencarian sepanjang hari Sabtu kemarin, petugas belum menemukan di mana keberadaan korban. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Sejumlah pengunjung Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat panik berlarian saat mengetahui razia parkir liar yang digelar petugas gabungan Minggu dini hari. Ya, selain menderek paksa kendaraan roda 4, polisi juga mengamankan 2 orang pria diduga juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar Rp20.000 pada para pengunjung Monas. Para pengunjung Monas yang tengah menikmati malam akhir pekan mendadak panik saat mengetahui razia parkir liar yang digelar petugas gabungan. Mereka yang terjaring karena parkir di sepanjang bahu jalan berlarian lantaran khawatir kendaraannya diderek paksa petugas. Meski sejumlah pengunjung berhasil terhindar dari razia, namun beberapa pengunjung lainnya hanya bisa pasrah saat mobilnya diderek. Sejumlah pengunjung mengaku nekat parkir di bahu jalan lantaran ada juru parkir yang menawarkan kendaraan para pengunjung dijamin aman asalkan membayar tarif sebesar Rp20.000. Rp20.000 ya? Biasanya parkir berapa kalau normal itu? Paling per jam ya, paling kalau di Monas ya paling lama Rp15.000 lah maksimal. Rp15.000 ya? Ini Rp20.000 tadi ya? Rp20.000, cuman ya orangnya langsung pergi aja gitu. Oh, langsung pergi gitu ya? Pas ada razia gini nggak tanggung jawab dia? Iya, saya juga bingung ini. Dari informasi pengunjung, 2 orang pria yang diduga sebagai juru parkir liar diamankan petugas. Namun sejumlah juru parkir lainnya berhasil melarikan diri. Antisipasi selanjutnya, kegiatan patroli 3 pilar ini tetap kita laksanakan setiap malam. Dan juga kita sampaikan kepada masyarakat yang akan berkunjung ke sekitar Monas, silakan gunakan kantong-kantong parkir resmi yang sudah disediakan dan jangan tergiur bahwa parkir-parkir di pinggir jalan itu aman dan tidak akan ada penindakan. Seluruh kendaraan yang terjaring razia dibawa ke parkir Irti Monas. Para pelanggar akan dikenakan sanksi denda retribusi sebesar Rp500.000. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat. Penertiban diwarnai protes para pedagang. Para pedagang kaki lima ini protes ketika polisi Pamong Praja Kota Padang menertibkan mereka yang berjualan di Pantai Padang. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya petugas tetap membawa kursi dan meja yang biasa dipakai pedagang untuk berjualan. Selain itu, petugas gabungan juga menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Beberapa pedagang bersikeras membiarkan gerobak dagangannya tergeletak, namun petugas tetap membawa gerobak itu ke mobil pengangkut. Tujuan Pantai Padang ini adalah dalam rangka kita ingin memberikan kenyamanan kepada warga kota ataupun wisatawan baik lokal ataupun dari luar daerah yang datang ke Pantai Padang. Kita ingin mereka bisa menikmati Pantai Padang itu full tanpa terhalang oleh tenda PKL. Penertiban ini dilakukan Satpol PP dan petugas gabungan akibat terlalu banyak PKL yang memakai fasilitas umum di Pantai Padang. Laude Juhardio Ansa melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.
Petugas mengamankan puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising di kawasan Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Razia dilakukan lantaran suara bising knalpot brong mengganggu kenyamanan wisatawan. Polisi lalu lintas dari Resor Magetan menangkap dan mengamankan 70 sepeda motor berknalpot bising di kawasan wisata Telaga Sarangan Sabtu siang. Razia tersebut digelar setelah petugas menerima laporan jika di kawasan Telaga Sarangan banyak motor berknalpot bising yang mengganggu kenyamanan wisatawan dan meresahkan jasa persewaan kuda karena suara bising membuat kuda takut. Sebelumnya rombongan motor berknalpot bising juga pernah mengganggu kenyamanan di kawasan Cemoro Sewu, namun warga berhasil mengusir mereka. Suaranya keras itu pasti itu takut. Nanti kalau kejadian kudanya takut lari, otomatis penumpangnya jatuh. Itu siapa yang tanggung jawab? Paginya dia kebir muter-muter di mana lokasi wisata sehingga ya masyarakat yang menikmati pagi hari itu sangat terganggu. Juga pengunjung hotel juga banyak yang terganggu. Dia harusnya bisa istirahat, perjalanan jauh, menikmati alam di Magetan ternyata terganggu oleh. Dan ini juga rata-rata dari luar kota juga, bukan orang Magetan juga, rata-rata itu. Pemirsa, imbauan pemerintah dan kepolisian untuk tidak menerbangkan balon udara saat tradisi Lebaran Ketupat tak digubris oleh warga Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Sementara di Trenggalek, polisi mengamankan lebih dari 80 balon udara yang akan diterbangkan warga. Adik-adik, siapa yang punya ini? Ayo, tidak pemadaman listrik. Warga yang akan menerbangkan balon udara di Kecamatan Durenan ini tak bisa berbuat apa-apa ketika tim Polres Trenggalek memergoki aksi mereka. Selain merusak sejumlah balon, polisi juga langsung menyita seluruh balon yang siap terbang ini. Dari hasil razia di sejumlah tempat, kepolisian bisa mengamankan 83 balon udara berbagai ukuran. Balon-balon udara ini dinilai membahayakan lingkungan dan jalur penerbangan pesawat. Dari 83 balon udara yang dapat kita amankan, mayoritas paling banyak adalah di daerah Kecamatan Durenan. Sementara itu di Jombang, sebuah balon udara dengan petasan yang meledak nekat diterbangkan warga Jogoroto Sabtu pagi. Balon pun mengudara tak terkendali dan bisa membahayakan lintasan penerbangan pesawat. Sementara itu, ada pula balon yang jatuh di rumah penduduk dan beresiko menyebabkan kebakaran. Sedangkan balon-balon udara yang terbang rendah dan terjatuh di area persawahan langsung disita polisi yang sedang patroli. Mengingat dampak yang berbahaya, polisi dan pemerintah setempat juga mengelilingi desa Ngumpul dan desa Mayangan Jogoroto untuk merazia warga yang nekat diam-diam menerbangkan balon udara. Himbauan sudah, kemarin saya juga menghimbau kepada warga untuk tidak menerbangkan balon tanpa awak itu. Tapi ya namanya tradisi, masih ada secara diam-diam, itu masih mengudarakan. Menerbangkan balon udara selama ini menjadi tradisi warga di Jogoroto sebagai penanda penutup Idul Fitri yang waktunya bersamaan dengan Lebaran Ketupat. Namun, aksi warga itu punya efek negatif yang membahayakan lingkungan dan harus dihentikan. Tim Liputan melaporkan. Seorang warga negara asing berbuat tak pantas terhadap imam masjid di Bandung, Jawa Barat. Diduga pelaku merasa terganggu dengan suara Al-Quran yang diputar dari masjid tersebut. CCTV merekam seorang warga negara asing asal Australia yang berkata dan berbuat kasar terhadap seorang imam masjid di Kompleks Margahayu Raya, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku tiba-tiba datang ke mimbar dan berbuat tak pantas kepada korban. Menurut pihak pengurus masjid, kejadian itu diduga dipicu karena WNA tersebut merasa terganggu dengan lantunan suara Al-Quran yang diputar dari dalam masjid. Sedangkan posisi WNA itu sedang menginap di hotel yang lokasinya tepat di depan masjid. Langsung ngematiin tip bacaan Al-Quran di HP saya. Langsung ngematiin sambil ngebanting HP saya. Setelah ngeludahi, saya merasa trauma lah dengan kata kasar tersebut. Langsung saya lari ke dalam kantor. Usai melakukan perbuatan tak menyenangkan itu, pelaku berupaya kabur ke negara asalnya di Australia. Namun pihak imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta langsung mengamankannya. Imigrasi Soekarno-Hatta telah melakukan pencegahan terhadap warga negara Australia yang bernama Brenton Craig Abbas Abdullah MacArthur
yang mana telah melakukan satu tindakan yang sedang dilakukan penyelidikan oleh kepolisian di Bandung. Pria berusia 48 tahun itu lantas diserahkan ke jajaran Polrestabes Bandung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak kedutaan Australia di Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur tewas di perlintasan rel kereta Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga perwira polisi itu meninggal dunia karena tertabrak kereta api. Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Alfred Stowoliu, ditemukan tewas di perlintasan kereta Jatinegara kawasan Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur Sabtu pagi. Keberadaan korban dilaporkan oleh masinis kereta Tegal Bahari yang melintas di lokasi kejadian. Jenazah perwira menengah itu didapati dalam keadaan mengenaskan. Petugas pun menyisir lokasi kejadian untuk mencari potongan tubuh lainnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memimpin langsung olah TKP. Diduga korban tertabrak kereta api yang melaju dari Jatinegara yang mengarah ke Bekasi. Untuk mengungkap penyebab terjadinya peristiwa itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Kita masih mendalami di TKP. Ini ada korban yang saat ini kami sedang mendalami untuk kecelakaan laka dengan kereta. Sekarang ini kami akan evakuasi menuju ke rumah sakit. Almarhum atau korban adalah Kasatpes Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Sementara itu, keluarga mendesak polisi menyelidiki hingga tuntas kasus tersebut. Karena 1 jam sebelum ditemukan tewas, Budi Towoliu masih membahas renovasi ruangan kerjanya bersama seorang pria. Dalam perbincangan itu, tahu-tahu ada yang menelpon. Nah, yang menelpon ini, setelah menelpon tersebut, dia berangkat, dia tidak bawa mobil sendiri. Dia katanya pakai mobil Grab, motor Grab atau apa. Tahu-tahu tiba di tempat dia dituju, nah sampai sejam, tahu-tahu siang di ruangannya dia yang model itu dapat telepon bahwa si meninggal. AKBP Budi Alfred Stowoliu sejak 27 Maret 2023 menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Sebelumnya, mendiang menjabat sebagai Kasubit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, polisi menggelar olah TKP di lokasi tewasnya atlet para tenis meja David Jacobs di stasiun Gambir dan Juanda, Jakarta Pusat. Dugaan sementara polisi, almarhum salah naik kereta dan terjatuh di rel. Kapolres Metro Jakarta Pusat dengan anggotanya mendatangi lokasi temuan tewasnya atlet para tenis meja David Jacobs di stasiun Gambir, Jakarta pada Sabtu sore. Olah TKP dimulai dari lokasi ruang tunggu di peron stasiun hingga menelusuri rel. Olah TKP dilanjutkan dengan menghitung waktu tempuh dari stasiun Gambir ke stasiun Juanda yang menjadi lokasi temuan jasad David Jacobs. Dari olah TKP ini polisi menduga almarhum David Jacobs yang berencana naik kereta ke Solo sempat salah naik kereta sebelum akhirnya ditemukan di pinggiran rel. Ya, sementara memang yang kami simpulkan bahwa yang bersangkutan salah naik kereta. Nah, sekarang yang masih kami dalami kenapa sampai yang bersangkutan berada terjatuh, termasuk luka-luka yang ada pada tubuhnya, ini yang sedang kami dalami sambil menunggu hasil otopsi ataupun hasil visum yang dilakukan oleh tim kedokteran di RSCM. Namun untuk mengetahui apakah David murni loncat atau terjatuh, polisi masih menunggu hasil otopsi tim dokter. Sementara jenazah David Jacobs telah disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta Pusat. Sejumlah karangan bunga dari berbagai instansi dan kerabat memenuhi ruangan kamar jenazah disemayamkan. Rencananya jenazah akan dimakamkan di samping makam ayahnya di Kampung Kandang Jagakarsa pada hari Senin. Sebelumnya atlet peraih medali perunggu Paralimpik di London 2012 itu ditemukan tak sadarkan diri di pinggiran rel antara stasiun Gambir dan Juanda pada Kamis malam. Korban menghembuskan nafas terakhir setelah sempat dibawa ke RS Husada dengan luka parah di bagian kepala. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Sebuah minibus menghantam tiang listrik beton di Sukabumi, Jawa Barat Sabtu petang. Diduga terdapat masalah pada rem minibus hingga menyebabkan kecelakaan. Minibus ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian bodi depan setelah menabrak tiang listrik beton di Kampung Legok, Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian tersebut berawal saat rombongan wisatawan asal Jakarta tengah berlibur di Geopark Sukabumi.
Saat pulang, rem minibus tersebut mengalami masalah. Pada saat jalan menurun, rem mobil tidak berfungsi dengan baik sehingga sopir membanting setir ke kiri dan menabrak tiang listrik. 4 penumpang minibus selamat dalam kecelakaan tunggal ini. Saya turun kan, tapi saya masih gigi satu, jadi gitu kan. Nah, cuman kan dia udah jalan terus Pak, karena rem udah nggak bisa diinjek panas. Nah, pas sampai sini, bapak di belakang depan saya. Jadi saya nikung sedikit, mentok itu. Proses evakuasi dilakukan hingga malam hari karena sulitnya menuju ke lokasi. Kini kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Laka Lantas Polres Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Masih terkait kecelakaan lalu lintas akibat melawan arah, pengendara motor yang berboncengan diserempet truk kontainer dan menabrak pengendara motor lain di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. 1 pengendara motor tewas sementara 3 orang lainnya luka-luka. Pengendara motor ini kehilangan nyawa di Jalan Pasir Putih Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Kejadian tragis tersebut berawal saat korban melawan arah dan terserempet truk kontainer. Akibatnya ia menabrak pengendara motor lain yang juga sedang berboncengan. Korban tewas warga kampung Panggodongan, Garut, Jawa Barat dievakuasi oleh petugas kepolisian ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Jenazah akan diautopsi untuk kepentingan penyelidikan. Sedangkan teman korban serta 2 pengendara lainnya yang mengalami luka parah juga dievakuasi ke rumah sakit. Yang satu ini kendaraan ini yang lawan arah. Ini yang makanya korban meninggal dunia, terus yang kiri di jalur yang benar seperti itu. Yang ini nyenggol kontainer, pantas kontainer. Berarti yang meninggal ini yang melawan arus. Yang lawan arah. Kasus kecelakaan ditangani pihak kepolisian dari Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya terkait perkembangan politik terkini jelang Pilpres 2024. Kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta rombongan disambut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu petang. Keduanya terlihat bersalaman di depan awak media sebelum melanjutkan pertemuan tertutup bersama dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Usai pertemuan, AHY mengawali konferensi persnya dengan mengenang koalisi Partai Demokrat dan Golkar saat 2 periode masa pemerintahan Presiden SBY. Membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik, kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan, juga tentu membuka diri. Karena ini negara besar, tidak mungkin 1-2 elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita, Golkar dan Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Golkar dan Demokrat sepakat untuk bersama-sama membangun negeri, terlepas siapapun yang akan menjadi pemenang dalam pemilu 2024. Bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang. Pertemuan antara Golkar dan Demokrat digelar saat eskalasi politik makin tinggi jelang Pilpres 2024 mendatang. Berbagai pertemuan digelar pimpinan partai politik. Usai PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang didukung P3. Meski partai berlambang Ka'bah itu tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan koalisinya bersama Partai Kebangkitan Bangsa tetap solid untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Anindika Pribadi dan Ahmad Hilman melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara mengenai keinginan merapat ke Partai Persatuan Pembangunan. Ya, mantan politisi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan belum ada komunikasi formal serta akan menunggu waktu yang tepat untuk bergabung secara resmi ke partai berlambang Ka'bah tersebut. Hal itu disampaikan Sandiaga Uno usai menghadiri Solo Menari di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Sandi tak ingin tergesa-gesa bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Terkait dirinya sebagai cawapres potensial sebagai pendamping Ganjar Pranowo, Sandi ingin fokus terhadap tugasnya dulu sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berarti kita punya PR yang banyak. Sangat saya sebagai yang ditugaskan sekarang untuk menjalin komunikasi, menangkap aspirasi, akan terus bergerak dekat dengan masyarakat. Itu tugas saya untuk menghadirkan solusi peningkatan ekonomi yang sangat dibutuhkan pasca pandemi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara adat Batagak Gala atau pemberian gelar adat untuk Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syah Nur. Prabowo disambut ribuan pendukungnya saat tiba di Bandara Internasional Minangkabau. Dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, Prabowo akan menghadiri beberapa agenda, salah satunya pembekalan kader Partai Gerindra. Afrian Syah Nur, ya. Wakil Menteri Tenaga Kerja, beliau dapat gelar Datuk Raja Basa. Ini penghargaan terhadap seorang putra daerah yang telah berhasil di rantau. Berdalih tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seorang pria di Gresik, Jawa Timur tega menikam putra kandungnya saat tidur. Informasi selengkapnya bersama Utri Farza sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Seorang pemuda di Pamekasan tewas usai ditusuk sejumlah orang di area persawahan Desa Tebul Barat. Motif penyerangan dan para pelaku pembacokan masih ditelusuri kepolisian. Warga Desa Tebul Barat, Pamekasan Sabtu pagi heboh saat seorang pemuda terluka parah di area persawahan usai diserang sejumlah orang. Ayah korban yang panik saat itu meminta pertolongan agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi usai korban yang berboncengan motor bersama ayahnya pulang dari pasar Pegantenan tiba-tiba dihentikan paksa oleh sejumlah orang. Korban saat itu langsung diserang dan dibacok, sedangkan ayah korban tak bisa menolong anaknya lantaran diadang oleh pelaku lainnya. Kondisi korban saat itu mengalami luka-luka di kepala, kemudian di perut, di punggung, dan saat ini telah meninggal dunia. Sementara itu, motif penyerangan dan pelaku pembacokannya diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Saat ini masih ditelusuri oleh tim Satreskrim Polres Pamekasan. Fatrosi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur. Berdalih tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, seorang pria di Gresik, Jawa Timur menikam putra kandungnya yang tengah tidur. Korban tewas dengan puluhan luka di tubuhnya. Petugas Satreskrim Polres Gresik memeriksa jenazah bocah berusia 9 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina, Gresik, Jawa Timur. Pemeriksaan luar mendapati ada 24 luka tusuk di tubuh siswa kelas 2 sekolah dasar itu. Korban ditikam oleh ayah kandungnya Sabtu pagi ketika tengah tertidur di rumahnya di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Gresik. Tersangka berdalih tidak mampu mencukupi kebutuhan anak kandungnya itu. Peristiwa terjadi ketika ibu korban pergi meninggalkan mereka sejak 1 pekan terakhir. Setelah membunuh anaknya, tersangka yang sehari-harinya bekerja di bidang konveksi sempat kabur ke rumah keluarganya di Surabaya. Namun polisi dapat segera meringkusnya. Modus atau motif ini informasi dari pemeriksaan kami adalah tekanan ekonomi karena yang bersangkutan keberatan untuk membiayai kehidupan keluarga maupun anaknya tersebut.
Untuk mengungkap motif lain dari pembunuhan itu, polisi memeriksa tersangka secara intensif di Mapolres Gresik. Muhammad Khodin melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Juru parkir liar yang menusuk petugas Dishub di kawasan Monas, Jakarta Pusat diamankan polisi. Ternyata setelah diperiksa, tersangka diduga mengonsumsi narkoba. Seperti inilah saat seorang juru parkir liar menusuk petugas Dishub di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Saat kejadian, petugas Dishub itu sedang melakukan giat operasi penertiban kendaraan yang parkir ilegal. Diduga pelaku kesal, lantas menyerang korban. Atas insiden tersebut, korban mengalami luka sayatan di tangan dan mendapat 16 jahitan. Pria asal Sumatera Selatan itu lalu diperiksa oleh penyidik Polsek Gambir. Pemuda berusia 22 tahun tersebut mengakui senjata tajam itu merupakan miliknya yang tersimpan di tas. Ternyata berdasar hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif mengonsumsi narkoba sabu-sabu dan minuman keras. Pada saat diamankan, salah satu juru parkir liar tidak terima sehingga mengambil satu buah senjata tajam dan berusaha menyerang Dishub. Pada saat kita periksa, diketahui bahwa pelaku di bawah pengaruh alkohol dan kita lakukan cek urin positif amfetamin. Kini tersangka terancam pasal penganiayaan berat dalam KUHP dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Seorang pria warga Blora, Jawa Tengah luka parah karena dikeroyok oleh sejumlah pemuda. Korban dihajar dengan balok dan tangan kosong setelah melerai pertengkaran salah seorang tersangka. Polisi meringkus 4 tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang pria di Blora, Jawa Tengah. 2 tersangka diringkus ketika tengah melarikan diri menuju Jakarta. Sementara 2 lainnya dibekuk di tempat berbeda. Mereka terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Untuk penyidikan kasus, polisi menyita balok kayu dan pakaian korban yang berlumuran darah. Kejadian bermula ketika korban melerai pertengkaran antara tersangka Chandra dengan puluhan orang di sebuah tempat karaoke di Desa Banjarrejo, Blora, Jawa Tengah. Korban melerai karena Chandra adalah temannya. Namun saat puluhan orang itu pergi, datang tersangka bersama teman-temannya malah menghajar korban hingga kritis. 2 tersangka yang saat itu kita amankan, 2 tersangka ini termasuk melarikan diri ke kota, yaitu ke Jakarta, yang berhasil kita amankan di ruas jalan tol. Jasad pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran Kali Permai Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Diperkirakan korban sudah meninggal dunia selama 4 hari karena kondisi korban yang sudah membengkak. Seorang pria tanpa identitas ditemukan mengambang dengan posisi telungkup di aliran Kali Permai Pluit, Penjaringan, Jakarta. Korban ditemukan dalam kondisi menggunakan pakaian lengkap dengan kaos berwarna putih dan celana panjang berwarna hitam. Penemuan jasad berawal saat seorang tukang perahu melintas di Kali Permai. Ia pun kemudian melaporkan penemuannya kepada petugas UPK Badan Air. Saya habis sarapan dipanggil sama tukang perahu. Habis tukang perahu saya samperin, katanya ngasih tahu ada mayat katanya. Kalau usia sih paling 30-40-an lah. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Namun petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan tidak menemukan identitas korban. Kini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kasusnya masih ditangani pihak Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Rafa Supandi melaporkan dari Jakarta. Polisi membekuk komplotan pencuri ternak dan barang berharga warga di Garut, Jawa Barat. Saat beraksi, komplotan itu hanya mencuri daging ternak dan membiarkan tulang serta kepala ternak tertinggal di lokasi.
Polisi mendatangi rumah komplotan pencuri ternak di Garut, Jawa Barat. Setelah sempat kabur, mereka dijemput dari rumahnya masing-masing. 6 pelaku warga Rancagede, Kecamatan Banjarwangi, Garut itu diamankan dengan barang bukti seperti golok, pisau, dan tali yang digunakan untuk menyembelih ternak curian. Saat beraksi, komplotan itu menguliti dan mengambil daging ternak curian, sementara tulang dan kepala ternak seperti kerbau dibiarkan tergeletak di lokasi. Tak hanya itu, mereka juga mencuri barang berharga di rumah warga. Saya sangat gembira sekali dengan ditangkapnya pencuri kerbau itu, karena dia itu meresahkan sekali, meresahkan bagi warga, terutama masyarakat yang ada di Girimukti, itu sangat resah. Jadi yang punya kerbau itu sekarang itu nggak tenang. Dengan tertangkapnya sekarang ini, sehingga lega, wujudnya saya ini lega. Salah satu pelaku yang menjadi otak kejahatan sempat dihadiahi timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Para pelaku telah diamankan ke Polres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Pencurian helm milik tamu yang tengah bersilaturahmi di salah satu rumah warga terjadi di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Ironisnya, pelaku beraksi dengan membonceng seorang anak kecil. Pelaku pencurian ini tiba-tiba menghentikan laju sepeda motor tepat di samping helm incarannya di Jalan Pembangunan 3, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Pelaku kemudian berpura-pura sedang menunggu rekannya yang tertinggal di belakang sembari mengawasi situasi. Setelah dirasa aman, pelaku langsung mengambil helm korban dan kabur. Rencananya kasus pencurian helm ini akan dilaporkan ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Sebenarnya tadi boncengan 3, dia balik 1 turun, yang 2 bawa anak kecil, yang megang motor, yang ngambil helmnya itu. Kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung menahan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Suwaryono terkait kasus korupsi. Destiawan dianggap telah merugikan keuangan negara hingga 2,5 triliun rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Dirut Waskita Karyawan resmi berstatus tersangka. Destiawan Suwaryono selanjutnya menggunakan rompi tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba. Destiawan diduga terlibat korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembayaran dari beberapa bank oleh PT Waskita Karya. Destiawan berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Pencairan dana digunakan untuk pembayaran hutang perusahaan dan yang mengakibatkan pencarian pembayaran proyek fiktif untuk memenuhi permintaan tersangka. Selain Destiawan, Kejagung juga telah menahan 4 tersangka lainnya dari pihak PT Waskita Karya. Penganiayaan yang melibatkan anak perwira polisi serta penembakan kekasih hingga tewas jadi kasus yang menyita perhatian publik selama sepekan. Kami rangkum dalam kasus utama. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat kembali jadi sorotan publik. Korban bernama Ken dipukuli secara membabi buta saat datangi rumah tersangka Aditya Hasibuan, anak seorang perwira menengah polisi di Polda Sumatera Utara. Yang disayangkan, orang tua pelaku diduga lakukan pembiaran, bahkan melarang orang lain untuk melerai. Atas hal tersebut, Kabid Propam Polda Sumut mencopot jabatan sang ayah sebagai Kabiro Operasi Direktorat Narkoba karena dianggap melanggar kode etik kepolisian. Selain harus jalani pengisolasian, ayah tersangka bernama AKBP Akhirudin juga dalam pemeriksaan terkait harta kekayaannya yang diduga tak wajar. PPATK bahkan telah membekukan rekening keluarga tersangka dengan nilai puluhan miliar rupiah. Sakit hati lantaran hendak ditinggal kawin, Rozi, seorang pemuda di Padang Pariaman, Sumatera Barat, tega meletuskan sejumlah peluru dari senjata airgun terhadap mantan kekasihnya hingga tewas. Tersangka mengaku sengaja meminjam lebih dulu senjata tersebut dari salah seorang temannya. Atas pembunuhan berencana itu, pelaku terancam hukuman mati. Beberapa hari sebelumnya, kasus serupa juga menimpa seorang siswi SMK di Cianjur, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di aliran sungai usai ditembak kekasihnya menggunakan senapan angin.
Motifnya lantaran pelaku tak mau bertanggung jawab atas kehamilan sang kekasih. Sebelumnya, kecelakaan maut saat arus balik Lebaran terjadi di Provinsi Aceh. Bahkan terjadi 2 kali dengan jumlah korban yang sama-sama 5 orang. Di Desa Lampre, Aceh Besar, sebuah truk yang mengangkut 47 penumpang mengalami remblong sehingga terjun ke jurang sedalam 8 meter. Akibatnya, 5 korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Sementara di Aceh Timur, 5 orang dalam satu keluarga tewas lantaran mobil pickup yang mereka tumpangi bertabrakan dengan minibus di tikungan jalan lintas Sumatera. Jumlah penumpang melonjak hingga 2 kali lipat pada puncak arus balik gelombang kedua di Terminal Terpadu Bantar Gebang, Jakarta Timur. Informasinya kami hadirkan usai jeda bersama Asran Sadi. Pemirsa, polisi menggerebek gudang penimbunan dan pengoplos bahan bakar minyak atau BBM ilegal di wilayah Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Meski berhasil menyita 2,8 ton BBM ilegal, namun sayangnya pemilik gudang berhasil kabur. Tim Reskrim dari Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang menggerebek gudang penimbunan bahan bakar minyak di Jalan Majen Yusuf Singadekane, Kelurahan Karyajaya, Kertapati, Palembang. Hasilnya, petugas menyita 1,1 ton BBM jenis solar bersubsidi dan 1,7 ton BBM solar yang dibutuhkan penyulingan asal Sekayu, Musi, Banyuasin. Selain itu, petugas juga turut mengamankan 2 buah pompa, puluhan drum, dan toren berukuran besar. Sayangnya, pemilik gudang berhasil kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Menurut polisi, praktik BBM ilegal ini menggunakan modus bleaching atau mencampur solar bersubsidi dengan solar yang berasal dari sumber ilegal Sekayu. Diduga, praktek penimbunan dan pengoplosan BBM ilegal ini telah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Karena bleaching ini sangat mempengaruhi daripada tingkat harga. Harga jual daripada hasil BBM solar oplosan ke industri ataupun tempat-tempat badan usaha yang notabene harganya mengalami disparitas yang cukup berbeda. Atau yang lebih tinggi, lebih menguntungkan. Guna kepentingan penyidikan, gudang ini pun langsung diberi garis polisi dan dilakukan penyegelan oleh Polrestabes Palembang. Sementara kepada pemilik gudang diimbau untuk segera menyerahkan diri. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Proses pelepasan cincin dari jari seorang nenek yang sedang dirawat di IGD di Madiun, Jawa Timur berlangsung dramatis. Petugas harus ekstra hati-hati saat pelepasan cincin karena sang pasien sedang tidak sadarkan diri dalam perawatan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran mendatangi ruang instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit di Madiun, Jawa Timur setelah menerima panggilan adanya jari pasien yang bengkak terjepit cincin. Dengan sangat hati-hati, para petugas damkar mencoba melepas cincin dari jari nenek yang sedang tidak sadarkan diri saat dirawat. Pasalnya, ada selang infus di bagian tangan dan alat deteksi jantung pasien yang tak boleh dilepas. Rupanya, jari sang nenek berusia 70 tahun tersebut membengkak dan mengakibatkan cincin sulit dilepas. Cincin akhirnya berhasil dilepas menggunakan mini grinder atau gergaji kecil. Melepas cincin melihat unsur kebengkakan jarinya, Mas. Kalau jarinya itu sudah membengkak besar, harus kita potong secara manual pakai grinder tangan. Kalau tidak membengkak tidak besar, kita lepas secara manual. Kini pasien kembali fokus dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban dengan penanganan sejumlah tim dokter. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Menerobos lampu lalu lintas semakin marak dilakukan. Jika tak ada tindakan yang membuat jera, pelanggaran lalu lintas itu bakal terus terjadi dan potensi terjadi kecelakaan juga semakin tinggi. Sudah tahu membahayakan, namun masih banyak pengendara bermotor yang kerap memaksakan diri untuk menerobos lampu merah. Seperti yang terjadi akhir Februari lalu, insiden kecelakaan antara sebuah minibus dengan pengendara ojek daring di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera dashboard. Kejadian diduga akibat si pengendara ojek daring memaksakan diri menerobos lampu merah. Pengendara mobil yang kaget tak dapat menguasai laju kendaraan. Kecelakaan pun tak terhindarkan.
Ya, mirisnya pelanggaran menerobos lampu merah tak hanya dilakukan 1-2 pengendara saja. Tak jarang pelanggaran dilakukan bersama-sama. Seperti di persimpangan Mampang Perapatan Jakarta Selatan ini, sejumlah pengendara motor seolah tak peduli dengan aturan lampu lalu lintas. Mereka nekat memaksakan diri karena menganggap area sekitarnya masih aman dilintasi. Padahal tindakan itu berpotensi memicu kecelakaan. Bukan hanya pengendara pribadi, terobos lampu merah juga kerap dilakukan angkutan kota alias angkot. Seperti yang terekam kamera pengawas di Jalan Jamin Ginting Dr. Mansur, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara. Sebuah angkutan umum terobos lampu merah dan menabrak pengendara motor hingga terjatuh. Di saat bersamaan, rombongan mobil Wali Kota Medan Bobi Nasution sedang melintas dan berhenti untuk menolong korban. Bobi yang turun dari mobil mengadang angkot dan menegur sang sopir yang menerobos lampu merah. Saat ini, tindakan hukum bagi pelanggar rambu lalu lintas dilakukan lewat tilang elektronik. Cara ini dinilai efektif menjaring banyak pelanggaran, termasuk menerobos lampu merah. Kalau kita lihat dari perilaku, ya, perilaku pengemudi, pengendara di tempat titik di mana etle itu terpasang, itu ada perubahan perilaku, ya, ada penurunan angka pelanggaran. Sebenarnya kita ini tidak pengen juga menjaring sebanyak-banyaknya pelanggaran kan. Yang lebih penting itu sebenarnya masyarakat sendiri taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas ini, ada ataupun tidak ada etle, ada ataupun tidak ada polisi. Ini kan untuk keselamatan mereka sendiri. Di sisi lain, banyaknya pelanggaran yang terjaring lewat etle dinilai bukanlah langkah tepat membuat efek jera bagi pelanggar. Nyatanya, pelanggaran terobos lalu lintas masih sering terjadi. Masyarakat ini kan masih belum banyak yang tertib, masih butuh pengawasan, butuh bimbingan, dan kalau perlu butuh teguran langsung. Nah ini kalau lewat etle, nah poin-poin ini nggak ada, hanya berupa foto kemudian dikirimkan ke rumah. Jadi menurut saya bedakan mana yang harus ditilang etle dan mana yang ditilang di tempat. Menerobos lampu lalu lintas sudah jelas berbahaya, berpotensi menimbulkan kecelakaan. Para pengemudi kendaraan harus sadar, disiplin menaati aturan lalu lintas tak hanya untuk keselamatan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan para pengguna jalan lain. Tim Liputan melaporkan. Didukung oleh gelombang arus balik terus mengalami peningkatan di ruas arteri Palimanan Kabupaten Cirebon. Sementara sistem satu arah situasional kembali diterapkan di ruas tol Cipali menuju Jakarta. Hingga H+7 Lebaran, arus balik kendaraan yang melintas di Jalan Pantura Jamblang hingga Simpang 4 Palimanan Kabupaten Cirebon terpantau padat Sabtu malam. Ribuan pemudik motor didominasi mereka yang kembali menuju Jakarta. Para pemudik hanya bisa memacu kendaraannya 20 km per jam sepanjang jalan. Diperkirakan arus balik yang melintas di jalur arteri Pantura akan terus meningkat hingga Minggu malam. Sementara di ruas tol Cipali, arus lalu lintas padat merayap oleh ribuan kendaraan yang kembali menuju Jakarta. Hingga Sabtu malam, petugas kembali menerapkan sistem satu arah secara situasional dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikatama untuk mengurai kepadatan. Diperkirakan arus lalu lintas di tol Cipali akan terus padat hingga Minggu dini hari karena sebagian warga akan kembali beraktivitas pada hari Senin. Tim Liputan melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang membuat pihak ASDP Ketapang Banyuwangi menutup sementara operasional kapal selama 1 jam. Sementara ribuan pemudik yang mengikuti program mudik gratis sepeda motor naik kapal tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal laut Dobon Solo berisikan para pemudik Sabtu siang tiba di area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah ini merupakan pengendara dan peserta program mudik gratis sepeda motor dari Kementerian Perhubungan. Sekitar 2.000 lebih warga beserta 800 lebih sepeda motor itu diangkut naik kapal. Pemerintah kembali menerapkan program mudik gratis sepeda motor naik kapal pada musim lebaran tahun ini untuk mengurangi risiko angka kecelakaan lalu lintas pada volume kendaraan sepeda motor di hari Idul Fitri. Keberangkatan mudik gratis kapal laut tahun ini dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada 15 April dan 17 April lalu.
sepeda motor tahun 2023 mudik aman berkesan. Sering dari pertama udah 5 kali apa. Sementara itu hujan lebat disertai angin kencang melanda kawasan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi pada Sabtu sore. Karena jarak pandang kapal terbatas, pihak otoritas pelabuhan Ketapang terpaksa menutup sementara operasional kapal selama 1 jam. Akibat penutupan ini membuat ratusan kendaraan tertahan di areal parkir pelabuhan. Banyaknya kendaraan yang menumpuk juga disebabkan arus kedatangan pemudik yang kembali ke Pulau Bali terus mengalir. Dalam kurun waktu sehari ada sekitar 37.000 penumpang dan 4.500 motor serta 3.000 lebih mobil yang menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Jumlah kendaraan pada arus mudik maupun arus balik lebaran tahun ini pun meningkat hingga 73%. 74% maksud saya. Karena cuaca buruk masih berpotensi terjadi di wilayah Selat Bali, otoritas pelabuhan tetap menyiagakan sistem buka tutup di pelabuhan. Ribuan pemudik motor pulang dari kampung halaman dengan melintasi jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Pemudik kembali ke Jakarta untuk persiapan masuk kerja. Jalur arteri Karawang, Jawa Barat dipenuhi ribuan pemudik kendaraan roda 2 pada Sabtu malam. Kendaraan dari arah Cirebon serta Jawa Tengah menuju arah Jakarta mengalami kepadatan. Pemudik kembali ke Jakarta untuk bersiap masuk kerja. Diperkirakan peningkatnya volume kendaraan akan terus terjadi pada 30 April hingga 1 Mei 2023. Lonjakan penumpang arus balik gelombang kedua terjadi di Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur pada hari Sabtu kemarin. Peningkatan jumlah kedatangan penumpang bahkan naik 2 kali lipat dibanding pada puncak arus balik pertama. Gelombang penumpang arus balik di Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur melonjak tajam. Kedatangan pemudik silih berganti tiba menggunakan bus reguler maupun angkutan mudik bareng. Lonjakan penumpang ini diprediksi menjadi puncak arus balik kedua di Terminal Pulau Gebang. Pada puncak balik pertama di H+4 setelah Lebaran, jumlah penumpang tiba mencapai sekitar 2.700 orang. Sementara jumlah pemudik yang tiba hingga Sabtu malam mencapai 3.400 lebih penumpang. Arus balik diperkirakan masih tinggi pada minggu dini hari, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di mana jumlah bus yang tiba itu 241 dengan jumlah penumpang 3.492. Itu dari jam 00 sampai jam 2 ini ya, jam 2 ini itu jumlah itu. Dan kemungkinan ada potensi akan ada penambahan lagi. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihak unit pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang telah mensiagakan armada angkutan dalam kota agar tidak terdapat penumpukan penumpang di terminal. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2023, kami sudah terhubung dengan tim liputan mudik asik. Ada Auriga Agustina di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, serta Tabita Putri di jalur arteri Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kita ikuti laporan Auriga Agustina terlebih dahulu. Silakan Riga, laporan Anda. Selamat pagi, pantauan kami di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ini ramai oleh kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Keramaian sudah mulai terlihat dari pintu masuk, bahkan di area parkir ini tadi sempat terjadi adanya penumpukan hingga antrian. Memang untuk kondisi arus lalu lintas ini terpantau lancar, begitu kami tidak melihat adanya kemacetan. Nah, kalau saya bisa ceritakan Asran untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini Pelabuhan Bakauheni tengah diguyur oleh hujan. Jadi bagi Anda yang ingin menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni ini kami imbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Jika kita berbicara data Asran per kemarin hingga pukul 8 malam ini ada sebanyak 34 unit kapal yang diberangkatkan dengan membawa 13.500 kendaraan. Angka ini meningkat sekitar 15% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian kemarin ini hingga pukul 8 malam juga ada sebanyak sekitar 33.000 penumpang yang diberangkatkan, juga meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, untuk puncak arus balik ini sebenarnya sudah terjadi sejak kemarin Asran dan diperkirakan hari ini juga masih akan terjadi. Kalau kami melihat ini banyak dari para pemudik yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni ini untuk memilih melakukan perjalanan di pagi hari, kemudian juga di sore hari dan di malam hari. Biasanya di waktu-waktu tersebut ini sering sekali terjadi adanya kepadatan terutama di bagian antrian kendaraan. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi di arteri Cibiru, Bandung, Jawa Barat, ada rekan kami Tabita Putri yang akan menyampaikan.
Tabita, silakan. Ya, terima kasih Rigana. Selamat pagi pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini di jalur selatan, tepatnya di jalur Bundaran Cibiru, perbatasan antara Kabupaten Bandung dan juga Kota Bandung, ini terpantau ramai lancar dengan kendaraan dari arah Garut Tasik yang hendak menuju ke Kota Bandung dan juga ke Jakarta. Dan memang prediksinya karena hari ini mengingat merupakan tanggal 30 di mana akan terjadi puncak arus balik yang di jalur selatan ini memang terpantau untuk kendaraan pun pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 dari arah Garut Tasik yang hendak menuju ke Jakarta. Tapi harus diantisipasi mengingat hari ini merupakan hari Minggu, maka tidak hanya akan ada arus balik saja yang terjadi di kawasan ini, namun juga akan ada arus wisata, mengingat ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, selain karena adanya arus wisata, tentu saja banyak kendaraan besar seperti bus dan juga truk kontainer yang melalui jalur arteri. Hati-hati bagi Anda para pengemudi kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, hindari untuk terlalu dekat dengan kendaraan-kendaraan besar agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selain itu di kawasan Cibiru ini memang banyak sekali persimpangan dan juga ada pusat bisnis, ada juga restoran dan pusat oleh-oleh. Hal itulah yang membuat jalur ini akan semakin padat, nantinya semakin siang bahkan semakin malam akan semakin padat oleh kendaraan. Jadi pastikan hati-hati. Jika Anda sudah merasa lelah atau kelelahan di jalan, akan lebih baik Anda untuk beristirahat karena di kawasan ini akan ada banyak sekali rest area yang bisa Anda jadikan untuk istirahat sejenak bersama keluarga. Nah, selain di kawasan jalur Cibiru ini, untuk jalur Cileunyi dan juga tol juga tadi malam kami memantau memang untuk arus lalu lintasnya masih ramai lancar karena prediksinya di jalur selatan puncak arus balik akan terjadi hari ini hingga besok Senin atau pada tanggal 1 Mei 2023. Namun memang sejak kemarin memang masih belum ada penambahan atau peningkatan volume kendaraan yang signifikan di jalur-jalur arteri yang ada, mengingat masih banyak kendaraan yang menuju atau memotong melalui kawasan tol, yaitu masuk ke gerbang tol Cileunyi 2, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara demikian kembali ke studio, Asran. Terima kasih Tabita Putri dari jalur arteri Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Auriga Agustina di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Berbagai cerita mewarnai arus balik pada pemudik di sejumlah daerah. Di Tasikmalaya, polisi menyiapkan bantuan BBM gratis bagi pemudik yang kehabisan bensin di tengah jalan. Sementara di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, pemudik yang datang disambut dengan makanan ringan dan setangkai bunga mawar. Berbagai cerita menarik dirasakan para pemudik saat balik kembali ke tanah perantauan. Seperti yang dirasakan ribuan pemudik yang datang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Agar para pemudik merasa nyaman dan aman, petugas gabungan kepolisian dan Dishub menyambut mereka dengan memberi makanan ringan serta sebuah bunga. Petugas juga dengan sigap membantu pemudik lansia yang membawa banyak barang bawaan dari kampung halaman. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, petugas polisi bersiaga membantu para pemudik yang kedapatan kehabisan bensin di tengah perjalanan. Bensin gratis diberikan kepada mereka yang membutuhkan saat melintas di pos terpadu Tapal Kuda Salawu yang menjadi jalur mudik penghubung Garut Tasikmalaya. Sementara di kawasan Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat, petugas gabungan TNI Polri yang berada di pos pengamanan Cikaledong berinisiatif memberikan hiburan musik dan joget bersama di tengah penutupan jalan saat diberlakukannya sistem satu arah menuju Jakarta. Bahkan tak sedikit para pemudik ikut berjoget bersama di depan pos. Luar biasa, baru kali ini nih saya ngerasa kehibur nggak Pak? Berarti ngerasa banget Pak tadi pemackingan nggak lama, sekitar 20-30 menit. Begitu arus dari Limbangan Garut sudah mulai terurai, maka pemackingan di Cikaledong Nagrek ini kita buka. Penutupan ini membuat kemacetan panjang hingga 5 km. Para pengendara yang menuju Garut harus bersabar selama 30 menit sampai sistem satu arah diakhiri. Tim Liputan melaporkan. Didukung oleh sejumlah daerah merayakan Lebaran Ketupat. Di Magetan, Jawa Timur, warga menggelar pesta ketupat sepanjang 1 km di jalan perkampungan warga nih. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ribuan warga berebut gunungan ketupat yang disiapkan pihak penyelenggara. Suasana Lebaran masih terasa hingga hari ke-7 dengan perayaan Lebaran Ketupat.
Perayaan Lebaran Ketupat inilah disiapkan oleh warga Kampung Joso di Desa Turi Panekan, Kabupaten Magetan dengan membuat acara gantung ketupat sepanjang jalan perumahan warga. Warga yang datang pun diperbolehkan sesuka hati mengambil ketupat lengkap dengan lauk khas Lebaran. Setiap rumah menggantung sekitar 20 ketupat. Tradisi ini dilakukan setiap tahun di hari ke-7 usai Idul Fitri. Tradisi warga ini sudah berlangsung hampir 6 tahun, namun sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Ini tadi ada menu ketupat opor, ketupat lodeh Jepang, sama pecel, ketupat pecel. Serunya di mana Mbak ketika makan gratis, bisa ngambil ketupat gratis di mana Mbak? Kebersamaannya. Bisa berbaur gitu ya. Iya. Di Klaten, Jawa Tengah, perayaan Lebaran Ketupat juga tak kalah menariknya. Ribuan warga di Desa Kerakitan Bayat saling berebut gunungan ketupat yang dipercaya dapat mendatangkan berkah. Hanya dalam waktu singkat, 27 gunungan ketupat yang berisikan sayur mayur ludes diperebutkan warga. Pihak panitia mengaku untuk acara gunungan disiapkan 3 kuintal ketupat. Sekitar 3 kintalan, karena ini 1000 itu kan hampir 3, karena ada yang kecil, ada yang besar, karena ukurannya berbeda-beda. Ketupat ini sebelumnya dikirap oleh warga dengan jarak 300 meter. Tradisi yang diadakan setiap tahunnya ini bermakna menjaga silaturahmi masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, seorang bocah di Pekalongan, Jawa Tengah tewas mengenaskan terkena ledakan petasan. 5 bocah lainnya juga mengalami luka-luka akibat peristiwa itu. Anggota Polres Pekalongan melakukan olah TKP di Desa Jerebeng Kembang, Pekalongan, Jawa Tengah setelah meledaknya petasan pada Sabtu siang yang menewaskan seorang anak berusia 12 tahun dan melukai 5 orang bocah lainnya. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Kuatnya ledakan membuat tubuh korban terhempas. Korban tewas dan korban luka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pekajangan, Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi 5 korban itu rata-rata luka di tangan dan di kaki. Kemudian ada yang di wajah. Kemudian ada 1 yang patah kakinya. Peristiwa terjadi ketika para korban hendak menyalakan petasan di area persawahan untuk memeriahkan tradisi Syawalan. Sebelumnya, polisi yang berpatroli dan mengimbau warga untuk tidak menyalakan petasan sempat diusir warga. Membawa mercon tersebut di tengah-tengah lapangan, tepat saya berdiri ini. Kemudian karena belum dipasang sumbu, mereka memasang sumbunya dengan sendirinya, dengan cara dipaku. Dimasukkan sumbunya, kemudian saat dipaku, dimasukkan pakunya dengan keras, dipukul keras, akhirnya meledak. Polisi kini memburu penjual petasan yang merenggut korban jiwa tersebut. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. YPP CTV Indosiar bersama Kementerian Sosial Seksi Penanggulangan Buta Katarak, Pengurus Pusat Perdami, dan pemerintah Kabupaten ND menggelar operasi katarak di RSUD ND. Ratusan warga antusias mendaftar agar bisa dioperasi. Sebanyak 159 penderita katarak yang lolos tes kesehatan merupakan warga di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Mereka mendatangi RSUD ND untuk mengikuti operasi katarak. Sebelumnya, warga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Bagi yang lolos tes kesehatan akan dilakukan operasi. Sehari usai menjalani operasi, dilakukan pembukaan perban sekaligus pengetesan mata yang dioperasi apakah sudah bisa melihat atau belum. Kegiatan operasi katarak ini dibuka secara resmi dan ditinjau langsung oleh Bupati ND, Jafar Ahmad. Operasi katarak menolong warga yang kurang mampu untuk dapat mengikuti kegiatan ini secara gratis. Terima kasih banyak, syukur puji Tuhan bisa dioperasi. Senang sekali, bahagianya luar biasa. Hanya karena sudah sekian tahun, dari kecil sampai sekarang baru dioperasi matanya. Operasi katarak merupakan usulan dari pemerintah Kabupaten ND. Di mana kemudian Kabupaten ND ini selama 5 tahun tidak melakukan operasi katarak. Karena di Kabupaten ND kebetulan di RSUD ND ini tidak ada dokter mata.
YBP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Seksi Penanggulangan Buta Katarak Pengurus Pusat Perdami, dan pemerintah Kabupaten ND untuk melaksanakan kegiatan operasi katarak. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Asri Syadi, selamat pagi, selamat berlibur, dan sampai jumpa.